Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh hikmah tentang sesuatu yang menarik. Tinggi badan para nabi. Mungkin di antara kita ada yang pernah bertanya, gimana ya perawakan Nabi Adam atau Nabi Musa? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggi? Nah, kisah-kisah ini nggak hanya bikin kita kagum, tapi juga mengajarkan banyak pelajaran berharga. Yuk, kita mulai perjalanan kita dari Nabi Adam alaihi salam hingga Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita mulai dari Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kalau bicara soal tinggi badan, Nabi Adam benar-benar luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta, yang kalau kita hitung-hitung sekitar 27,5 meter. Bayangin, setinggi gedung 7 lantai. Subhanallah, manusia pertama ini begitu sempurna, besar, dan kuat. Tapi ternyata, setelah Nabi Adam, tinggi manusia mulai berkurang perlahan-lahan. Para ulama bilang, ini adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga agar manusia bisa lebih sesuai dengan lingkungan dan zaman masing-masing. Tapi satu yang pasti, Nabi Adam adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Nabi Nuh alaihi salam. Lanjut ke Nabi Nuh alaihi salam. Teman-teman pasti tahu, Nabi Nuh dikenal sebagai nabi yang sangat sabar. Bayangkan, beliau berdakwah selama 950 tahun menghadapi kaumnya yang keras kepala. Nah, bagaimana dengan tinggi badannya? Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Nuh masih memiliki perawakan yang mirip dengan generasi awal manusia, tinggi besar. Ada yang memperkirakan tingginya sekitar 10 hingga 15 meter. Wah, pastinya sangat gagah dan kokoh. Tapi sayangnya, tinggi badan dan kekuatan fisik tidak menjamin keimanan. Ya, kaum Nabi Nuh malah menolak ajaran tauhid yang beliau bawa. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa banjir besar yang menyapu bersih kaum yang durhaka. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman diselamatkan di atas bahtera besar. Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Nah, sekarang kita masuk ke kisah Nabi Hud alaihi salam. Beliau diutus untuk kaum Ad, sebuah kaum yang terkenal dengan postur tubuh tinggi besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan mereka dalam Al-Quran sebagai kaum yang memiliki bangunan tinggi menjulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad yang memiliki bangunan-bangunan tinggi menjulang?" Quran, Surah Al-Fajr, ayat 6-7. Mungkin bisa kita bayangkan, tubuh mereka setinggi pohon kurma. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa kaum Ad memiliki tinggi hingga 20 meter. Tapi sayangnya, mereka malah menyombongkan kekuatan fisik itu. Mereka merasa nggak butuh Allah karena tubuh mereka dianggap sudah sempurna. Nabi Hud alaihi salam terus berdakwah dengan penuh kesabaran. Beliau mengingatkan mereka untuk bersyukur dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hanya sedikit yang mau mengikuti. Akhirnya, Allah mengirimkan azab berupa angin kencang yang sangat dahsyat, memusnahkan kaum Ad dalam waktu singkat. Nabi Musa alaihi salam. Sekarang, kita beralih ke Nabi Musa alaihi salam. Teman-teman pasti tahu, Nabi Musa adalah salah satu nabi yang sangat kuat, baik secara fisik maupun mental. Dalam sebuah riwayat, Nabi Musa digambarkan memiliki tinggi badan yang jauh di atas rata-rata manusia pada zamannya, sekitar 6 hingga 7 kaki atau sekitar 2 meter lebih. Kekuatan fisik Nabi Musa nggak diragukan lagi. Salah satu buktinya adalah ketika beliau memukul seorang pria Mesir yang menzalimi seorang Bani Israel. Pria itu langsung tewas.
Tapi Nabi Musa adalah sosok yang rendah hati. Beliau segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian itu. Kekuatan Nabi Musa juga terlihat saat beliau menghadapi Fir'aun. Dengan izin Allah, beliau membawa tongkat yang berubah menjadi ular besar, membelah Laut Merah dan menyelamatkan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Subhanallah, fisik yang kuat dipadukan dengan keimanan yang kokoh membuat Nabi Musa menjadi pemimpin yang hebat. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita sampai ke sosok yang paling mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara soal tinggi badan, Rasulullah digambarkan memiliki tinggi yang ideal. Nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak pendek. Para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah tampak lebih tinggi dari siapapun yang berdiri di sebelahnya. Tingginya diperkirakan sekitar 175 cm dengan tubuh yang tegap dan proporsional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki postur tubuh yang membuat beliau selalu tampak menonjol. Meskipun sebenarnya secara fisik mungkin ada yang lebih tinggi, tapi yang lebih istimewa dari Rasulullah bukan hanya tinggi badannya, melainkan akhlaknya. Beliau adalah sosok yang lembut, sabar, dan sangat mencintai umatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku, yaitu kita, umat yang belum pernah bertemu beliau." Masya Allah, cinta Rasulullah kepada kita tak terhingga. Teman-teman, dari kisah tinggi badan para nabi ini, kita belajar banyak hal. Bahwa kehebatan fisik adalah anugerah, tapi keimanan dan akhlaklah yang paling penting. Dari Nabi Adam yang tinggi menjulang, Nabi Hud yang menghadapi kaum Ad yang besar tubuhnya, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna dalam segala hal. Semuanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan semakin mencintai para nabi. Jangan lupa untuk selalu mengikuti teladan mereka, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.